Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PCM Danurejan, yang kami hormati Ketua PCA Danurejan, yang kami hormati tokoh Muhammadiyah Danurejan, yang kami hormati Ortom Danurejan, yang kami hormati Ketua Kampung Lempuyangan, Ketua Paguyuban Lempuyangan, serta Bapak Ibu Ketua RW di Kampung Lempuyangan, dan hadirin serta hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat, karunia, inayah serta hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabi'in, kepada para tabi'at, tabi'ahum, dan tentunya kepada kita semua yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini tentunya kita semua berada di Masjid Lempuyangan dalam rangka mengikuti pengajian syiar Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang dalam hal ini telah dilaksanakan oleh PCM Muhammadiyah Danurejan yang bekerja sama dengan Lajismu Danurejan. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, tentunya dalam kesempatan malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferian Fembriansyah yang akan memandu jalannya pengajian syiar Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang hadir. Tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mantri Pamong Praja Kemantren Danurejan. Mohon terima kasih Pak sudah bergabung bersama kita. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, ketiga sambutan-sambutan, keempat acara inti, kelima lain-lain, dan keenam penutup. Untuk membuka majelis pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari bersama-sama kita ikuti pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Yayan Asliansyah Salman. Kepada Bapak Yayan Asliansyah Salman disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti Allah. Yang menyakiti Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Nazir Masjid Lempuyangan kepada Bapak Muhammad Fadlan Tayyibi. Disilahkan. Kula teng ngandhap mawon kepenak nggih. Men padha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggawa kepean iki. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk menyambut pengajian syiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Lempuyangan dan Nurejan Yogyakarta. Selamat dan sukses Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48. Dan semoga semakin maju dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Mohon izin untuk Bapak Ketua Takmir yang selama ini nyawiji dengan nadir. Jadi nadir ini utusan dari keraton. Ada beberapa tugasnya dari keraton yang dimana mengikuti, jadi mengadakan sholat 5 waktu, kebersihan dan pembangunan di Masjid Lempuyangan ini. Yang saya muliakan Ustadz Kiai Haji Muhammad Jazir ASP selaku Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian, yang terhormat Mantri Pamong Praja Kementerian Danurejan Bapak Bambang Endro Widodo SIP MSI, yang terhormat Bapak Lurah Bau Sasran Bapak Ahmad Yuliantoro SIP, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Halimi MM, yang terhormat Insinyur Sukardiani MM, dan yang terhormat semua tokoh Muhammadiyah dan Nurejan yang hadir pada malam hari ini, termasuk Bapak Ustadz Marzuki yang di depan saya ini, Marzuki Abu Khair, ya Pak, alhamdulillah. Dan yang terhormat Bapak Suryadi Mansur, pimpinan Ranting Muhammadiyah Lempuyangan, Bosasran dan Nurejan Yogyakarta, beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pengajian malam hari ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para jamaah semua beserta pemuda dan pemudi yang menyatu pada malam hari ini di Masjid Lempuyangan yang tercinta ini. Amin. Saya hanya mau cerita bahwasanya sedikit saja biar nanti untuk pengetahuan saya, mungkin nanti bisa ada beberapa yang lebih tahu dari saya, nanti mohon saya diberi arahan, karena ini termasuk ada beberapa sejarah yang dimana saya masih muda dan saya masih belajar di Lempuyangan ini. Masjid kagungan dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berawal dari berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat itu ditandai dengan sebuah perjanjian di tahun 1755 yang di daerah Jawa Tengah, di daerah Giyanti, yang dimana di situ ada sebuah pohon untuk perjanjian antara Pangeran Mangkubumi dengan Nicholas Hertek saat itu 1755 bulan Februari tanggal 12. Nah, ini mencetuskan bahwasanya tanah Mataram dibagi menjadi dua,
Dan karena tahun 1746 ini Pangeran Mangkubumi adalah adiknya adiknya Paku Buwono yang ketiga yang ada di Solo. Ini nyerang VOC. Nah, ketika VOC kalah, dia tidak mau menyerahkan semua yang ada di Mataram, tetapi dibagi dua antara kakak dan adiknya ini. Nah, ini disebut perjanjian Bumi Mataram Sisih Kulon. Nah, ini yang sekarang menjadi DIY ini. DIY ini sebutannya Mataram Sisih Kulon. Lanjut. Pangeran Mangkubumi saat di Jawa Tengah, saat di Solo dulu sebut Sunan Kabanaran karena dia menang melawan VOC. Kasebat ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah ing jumeneng ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, dari sini sejarah Lempuyangan, masjid dan siti kagungan dalem ini berawal dari Syed Lukman Hakim. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendengar Syed Lukman Hakim, saya yakin pasti langsung wasilah. Artinya wasilah ini membacakan Al-Fatihah untuk eyangnya tersebut. Ini mungkin dari simbah-simbah biyen seperti itu. Nah, Syed Lukman Hakim ini adalah menantu Bendoro Pangeran Hangabei. Bendoro Pangeran Hangabei ini putra pertama Hamengkubuwana pertama. Nah, dijodohkan sama putri. Saat itu putrinya sakit, ditambani karo Habib ini Syed Lukman Hakim ini asli dari Timur Tengah. Lalu diberi tanah Kamardikan Lempuyangan ini. Tanah Kamardikan ini pondokan, masjid dan beberapa ada peninggalan-peninggalan antara lain Pasarean. Nah, kembali ke masjid. Masjid Paringan dalem, ngarso dalem. Ada beberapa ciri yang dimana masjid peninggalan Sultan Paringan dalem. Antara lain mustaka. Mustakonya ini berbeda dengan mustaka yang ada di masjid sekitar Lempuyangan. Ini menandakan godo di atas sendiri itu menandakan manunggaling kawula Gusti. Jadi nek wis nang masjid ki ya wis nggo ibadah, nggo sedekah, dienggo kabeh pengiling-pengiling karo Gusti Allah. Dan di bawahnya ada daun namanya daun kluweh. Itu ada 4 tapi bersab 3. Jadi daun kluweh ini dalam filosofinya panggonan sing linuweh. Jadi tempat yang dimana itu beda dengan tempat-tempat rumah bangunan yang lain ini. Dari mustaka ke bawah untuk kenapa kok gendenge modelnya kaya Masjid Demak. Nah, ini filosofinya syariat, hakikat, makrifat. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Terus kalau dulu itu ada masjid sendiri, ini serambi. Jadi ini antara serambi depan dan serambi bawah dijadikan satu menjadi satu tiang. Nah, ini. Dulu di sini ada beberapa soko cagak yang dimana itu menunjukkan
bahwa bangunan-bangunan itu punya filosofi tersendiri. Berikut ada abdi dalamnya. Abdi dalamnya ini ada 5. Yang pertama imam, khotib, sama imam muadzin, sama ulu-ulu. Imam ini sebagai bisa menjadi kepala atau kegiatan setiap harinya menjadi imam. Nah, berikutnya ulu-ulu ini bagian umum atau kebersihan. Muadzin bisa menjadi mudin atau yaitu apa sebagai muadzin. Nah, itu. Khotib adalah ketib, sekretaris juga bisa. Ada 5. Nah, yang terakhir aturan. Untuk aturan yang sekarang, kalau dulu langsung ke pengulon, kalau sekarang hanya berubah nama, urusan pengulon ditambahi. Kalau dulu kawedanan. Kawedanan ini adalah kayak departemen pengulon ini, departemen agamanya keraton. Jadi struktur nanti untuk ketakmiran ini dicap oleh keraton dan disahkan. Struktur keorganisasian ketakmiran. Nah, yang aturan yang terakhir palilah. Jadi pembangunan-pembangunan seperti yang sekarang ini mewah alhamdulillah, tapi ada beberapa yang bocor karena musim hujan nggih. Nah, dulu ya juga bocor saat genteng itu juga bocor. Tapi sekarang nanti di bareng-bareng nanti. Begitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadlan Tayyibi selaku Nazir Muhammad Masjid Lempuyangan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah Danurejan kepada Ayahanda Dr. Andes Haji Muhammad Halimi MM. Disilahkan. Adik-adik sing nganteng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ki Haji Muhammad Zahir ASP. Yang terhormat para kiai ulama, para nyai, sesepuh dan pinesepuh. Yang terhormat Bapak Mantri Pamangprojo Danurjan, Bapak Lurah di lingkungan Danurjan, Bapak Ketua Kampung, Ketua Takmir Nazir Masjid Lempuyangan, dan siapa lagi yang belum sebut ya? Nah, saya sebut semuanya, jadi hadirin dan hadirat yang hadir dalam pengajian Syiar Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48. Pertama kali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa, yang tiada sekutu baginya, tempat kita menyembah dan tempat kita memohon pertolongan. Selanjutnya kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang, ahlan wa sahlan, dan terima kasih
sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga pengajian akbar syiar Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Lempuyangan ini insya Allah berjalan dengan lancar dan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami itu mendapatkan proposal dari panitia. Jadi salah satu tema dalam kajian syiar Muktamar Muhammadiyah ini adalah histori, peran, dan kontribusi Muhammadiyah Lempuyangan. Ya. Peran dan kontribusi Lempuyangan terhadap Muhammadiyah. Jadi saya kaget juga ini, wanita nyodorkan tema seperti itu. Ini kan sangat spesifik ya. Tetapi sebetulnya tidak terlalu spesifik. Karena apa? Yang pertama, Lempuyangan itu dahulunya itu meliputi wilayah yang cukup luas. Lempuyangan dulu itu adalah barangkali adalah sama dengan Kelurahan Bawasasran, yaitu Kampung Bawasasran, Macanan, Lempuyangan, dan Tegal Lempuyangan. Ditambah Tegal Kemuning, kemudian juga sebagian dari Tegal Panggung. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak heran kalau ada stasiun Lempuyangan, ada pasar Lempuyangan, padahal itu di Tegal Kemuning, tapi namanya pasar Lempuyangan. Ya. Ada SD Lempuyangan atau Lempuyangan Wangi, padahal itu di Tegal Panggung. Ya. Ada SD Lempuyangan juga di Tegal Kemuning. Ya. Kalau ini ya benar-benar Masjid Lempuyangan, karena juga jelas di Kampung Lempuyangan. Kemudian yang kedua, yang namanya Lempuyangan dulu itu adalah terkenal sebagai kampung santri. Banyak kiai di Kampung Lempuyangan ini. Salah satu kiai, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid, itu adalah salah satu guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Banyak buku yang saya baca tentang riwayat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini karena terburu-buru hanya ketemu 2, saya ada 8. Ya, itu 7 menyebutkan guru Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Kiai Haji Abdul Hamid, ya, salah satunya dari Lempuyangan, itu jelas. Ini 2 buku yang saya bawa. Ya. Jadi oleh karena itu saya berani mengatakan sebetulnya embrio berdirinya Perserikatan Muhammadiyah itu dari Lempuyangan, salah satunya. Ya. Jadi saya ya mau berdebat dengan teman-teman dari Kauman. Ini Lempuyangan itu cikal bakal, salah satu cikal bakal embrio berdirinya Muhammadiyah. Ya. Jadi ini peran dari masyarakat Lempuyangan terhadap Muhammadiyah, ikut mendorong, memotivasi kelahiran Perserikatan Muhammadiyah. Bagaimana kontribusinya selain itu juga? Ya, kontribusinya juga pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga ada beberapa ya, yang dipengaruhi oleh gurunya yang namanya Kiai Haji Abdul Hamid. Misalnya apa? Misalnya kiblat ini, ya, pelurusan kiblat supaya menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Ya. Itu juga dari Kiai Haji Abdul Hamid berdiskusi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Bapak Ibu melihat film Sang Pencerah
yang menceritakan tentang lahirnya Muhammadiyah. Di situ disebutkan Kiai Haji Abdul Hamid itu berdiskusi ya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menentukan kiblat masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Ya. Jadi saya kira saya waktu kecil di sini itu kalau ini lurus-lurus saja ya, sholat itu menghadap ke barat, pokoknya barat. Ya. Sehingga orang Jawa itu kita itu kalau ke Masjidil Haram umroh atau haji masih tanya baratnya mana kalau mau sholat. Padahal Ka'bahnya ada di depan. Itu ya sungguh-sungguh terjadi. Kemudian kontribusi pemikiran yang lain, ya. Jadi itu tapi Linjon Sewu, saya kira masih banyak. Tapi ini misalnya, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan baca buku ini. Orang tuanya sedo itu masih melaksanakan tahlil 7 hari 7 malam, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari ya, di malam hari di makam itu ya. Nah, ini berdasarkan wawancara saya, ya omong-omong saya dengan putra putri Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid sudah memberikan saran. Karena Kiai Haji Abdul Hamid itu naik hajinya lebih dulu dibandingkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Saran, ini agak sensitif, nyuwun pangapunten sangat. Tapi ya sarannya kita buat halus ya. Tidak melaksanakan itu semua yang tadi saya katakan, 7 hari 7 malam tahlilan ya, 40 hari 100.000 hari, itu mboten menapa-napa. Nah, ini Kiai Haji Abdul Hamid di masa tahun 1900-an ya. Sebelumnya malah ya, itu sudah mempunyai pemikiran yang berkemajuan ya, yang sekarang diadopsi oleh Perserikatan Muhammadiyah. Masih banyak yang lain ya. Saya kira ini nanti insya Allah akan dipertajam oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Zahir ASP yang memang ahli di bidang sejarah dan pemikiran Islam ke depan. Ya. Jadi beberapa hal ini yang bisa kita sampaikan, dan ada dulu ya, sebetulnya situs terakhir yang akan saya daftarkan di Perserikatan Muhammadiyah, ya, itu masjid yang ada di Tegal Kemuning, itu dulu juga lempuyangan, ya. Jadi Kiai Haji Abdul Hamid itu pinggir jalan besar itu sampai ke selatan itu rumahnya Kiai Haji Abdul Hamid, milik beliau ya semuanya. Itu langgar, dulu langgar. Kemudian namanya Langgar Hamidiyah menjadi Masjid Hamidiyah, sekarang berubah menjadi Masjid Al-Bahrawi. Itu adalah langgar yang dulu dipakai oleh Kiai Haji Abdul Hamid ya, dalam menyebarkan dakwahnya ke masyarakat secara luas ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, karena waktu ini kita mohon nanti Pak Kiai Haji Muhammad Zahir yang juga ahli manajemen masjid ya, karena beliau adalah Dewan Suro Masjid Jogokaryan yang menjadi referensi atau rujukan masjid nasional. Jadi nanti mohon pencerahannya berkenaan dengan Muhammadiyah dan berkenaan dengan manajemen masjid. Karena Masjid Lempuyangan ini khas, sangat spesial. Ya, berbeda dengan masjid-masjid yang lain karena di sini ada nazir yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadlan ya. Dan ini sudah 250-an tahun ini ya masjid ini. Ya. Ada nazir, ada takmir masjid. Biasanya nazir itu membentuk takmir masjid. Nah ini sepertinya ada dua matahari dalam tanda petik, dua kepemimpinan ini, sehingga seringkali tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Ya.
situs yang lain itu adalah SD Muhammadiyah Bosasran. Itu SD yang termasuk paling tua di Yogyakarta ini. Itu usianya sudah 100 tahun lebih ya. Selain SD Kauman yang pertama, SD Suronatan, ini SD Muhammadiyah Bosasran. Orang-orang tua kita, orang Lempuyangan dulu sekolahnya di SD Muhammadiyah Bosasran. Bapak saya, saudara-saudara bapak saya, kakak saya, dan semuanya di SD Muhammadiyah Bosasran. Ya. Pak Kiai Haji A.R. Fahrudin itu pernah juga belajar di SD Muhammadiyah Bosasran ketika beliau tinggal di Paku Alaman. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kita apresiasi ini yang menyelenggarakan itu pimpinan ranting Muhammadiyah Lempuyangan, dimotori oleh Angkatan Muda Muhammadiyah yang begitu gesit, ya, begitu luar biasa kerjanya, dan kita berharap Muhammadiyah di Lempuyangan ini bisa berkembang, bangkit kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Halimi MM selaku tokoh Muhammadiyah Danureja. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, tentunya kita bersama-sama akan memasuki acara inti pada malam hari ini, yang mana pada pengajian syiar Muktamar Muhammadiyah Aisyah, tentunya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah tahu nggih siapa yang akan mengisi ceramah pada malam hari ini? Sinten Bu? Pak Jazir. Wah, yang memanggil pun sudah seperti temannya gitu nggih, Pak Jazir gitu nggih. Yang Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Lempuyangan saja Kiai Haji Muhammad Jazir, tapi ibu-ibu Pak Jazir. Wah, wis pun kaya tanggane piyambak nggih, Pak. Nggih, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Ayahanda Dr. Andes Haji Muhammad Halimi betul bahwa Masjid Jogokarian merupakan referensi gitu bagi masjid-masjid yang ada di Yogyakarta, bahkan mungkin di tingkat nasional gitu. Bagaimana ketika saya dengar gitu nggih Bapak Ibu, ketika ada barang yang hilang, nah di sana akan diganti baru. Nah ini kesempatan buat Bapak Ibu yang motor-motornya sudah rusak, sandal-sandalnya pun rusak nggih pun teng mriko mawon ben ilang nggih, nanti akan diganti baru. Oke, baik, langsung saja pada acara inti malam hari ini pengajian syiar Muktamar Muhammadiyah Aisyah, kita berikan kesempatan untuk memberikan ceramah kepada Ayahanda Ustadz Kiai Haji Muhammad Jazir ASP selaku Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Kepada Ayahanda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya muliakan bapak-bapak, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, para nyai. Yang saya hormati Bapak pimpinan
Kemantren Bau dan Werjan beserta seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren, pimpinan ranting Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh ortomnya, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur hari ini dapat bersilaturahim dalam rangka pengajian syiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48. Kenapa dilakukan kembali syiar tentang Muktamar Muhammadiyah maupun Aisyah? Apa pentingnya? Tanggal 18 November 1912 saat Hofstir Muhammadiyah mendaftarkan Muhammadiyah sebagai organisasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Di situ diserahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Tercantum di dalamnya cita-cita Muhammadiyah. Ada yang pirsa apa cita-cita Muhammadiyah? Ini yang paling penting, ini kita kenal. Karena pada waktu itu atas dawuh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, Gajah Ahmad Dahlan dibantu oleh Raden Ngabeyi Dwijosowoyo menyusun ADART. Raden Ngabeyi Dwijosowoyo ini pendiri gerakan Jawa Dwipa, yaitu membuat gerakan kesamarataan rakyat dengan menghilangkan bahasa kromo inggil, sehingga semua orang harus berbahasa ngoko sehingga menjadi setara, tidak ada lagi perbedaan antara rakyat jelata dengan para bangsawan. Meskipun namanya Raden Ngabeyi Dwijosowoyo, tapi dia adalah orang Makassar, adik dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, itu juga orang Bugis. Ya, karena dia seorang dokter pribumi, mengabdi di keraton, maka diberi gelar Sudirohusodo. Namanya itu Daeng Wahidin. Ya, ini makamnya di Melati sana. Ya. Nah, adiknya itu seorang hakim dan seorang guru, namanya Raden Ngabeyi Dwijosowoyo, itu gelarnya. Ya. Karena pada saat itu pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan masih belum diterima oleh masyarakat setempat, termasuk di Kauman sendiri, karena dianggap pemikiran ini tidak sesuai dengan tradisi dan adat yang selama ini berkembang.
Maka untuk memajukan pemikiran-pemikiran itu perlu sebuah wadah organisasi yang terstruktur dan dilindungi oleh hukum. Maka dibentuklah persyarikatan. Pada waktu memikirkan nama persyarikatan ini apa, Haji Sangidu keponakannya mengusulkan namanya Muhammadiyah, karena gerakan Kiai Ahmad Dahlan itu adalah gerakan untuk mengikuti atau beritibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, qul, katakanlah, ya, ini yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar dikatakan in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, itibaklah, teladanilah, ikutilah jejakku, kata Nabi, atas perintah Allah tadi. Maka yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan dihapuskan dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukti mencintai Allah itu tidak sekedar mengucapkan kalimat-kalimat nama-nama Allah tanpa dibuktikan dengan ittiba. Karena pada masa itu banyak orang memperbanyak menyebut nama Allah. Tadi diceritakan Pak Halimi, tahlilan sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, terakhir 1000 hari, la ilaha illallah, ning dora sholat. Ini namanya tidak cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah tidak hanya ngomong, tapi ittiba, ya dawe ditindakake, ya nglakoni sholat, ya bayar zakat, ya nek mampu nindakake haji. Sasi Ramadan ya padha nindakake poso. Karena pada masa itu amalan-amalan hanya pada ucapan, tidak pada perbuatan. Dan amalan-amalan itu dilakukan tanpa ilmu. Padahal mengucap la ilaha illallah itu harus diilmui. Ini di dalam surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab waktu itu habis la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujub sajen marang Nyi Roro itu. Ya, jadi
Ya, kalimatnya la ilaha illallah ning bar kuwi sajen dienggo sing bau reksa. Dienggo Nyi Roro Kidul, dienggo sing tunggu wit dan macam-macam. Nah, itu karena la ilaha illallahnya tidak pakai ilmu. Padahal perintah Quran surat Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah. Ngarso dalam ketujuh ini yang memerintahkan juga Kiai Dahlan mendalami agama ke Makkah, ya, karena Kiai Dahlan itu khatib anom di Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Waktu itu namanya masih Muhammad Darwis. Ya. Di keraton itu abdi dalem yang ngurusi agama disebut abdi dalem kaji. Tempat tinggal mereka namanya Karangkajen. Nah, maka abdi dalem urusan agama itu semuanya kuburannya di Karangkajen, termasuk Kiai Ahmad Dahlan itu dikubur di Karangkajen. Karena itu pekarangannya para abdi dalem kaji. Sering disebut konco kaji. Jumlahnya 12 orang, maka disebut abdi dalem kaji selosin. Ya, karenanya 12 orang. Ya. Nah. Sedangkan para ulamanya, kalau itu abdi dalem kaji yang ngurusin agama, tapi ada abdi dalem ulama. Namanya abdi dalem Suronoto. Suro itu berani, noto itu raja. Para ulama itu berani kepada raja untuk mengingatkan jangan sampai raja menyimpang dari kebenaran. Tidak boleh ulama itu takut pada penguasa. Ya, kampungnya namanya Suronata. Ya. Nih. Dulu Masjid Suronatan itu ada di sebelah selatan Ngejaman Keraton. Kalau ngalon-alon lurus itu kiri jalan. Sekarang disebut Masjid Roto Wijayan, padahal itu namanya Masjid Suronata. Karena abdi dalem Suronoto pada zaman Jepang ini supaya aman dipindah ke dalam keraton, ya, jadi Masjid Panepen. Jadi dulu itu namanya Masjid Suronatan, sekarang dikenal sebagai Masjid Roto Wijaya. Seperti zaman dulu di sini daerah Pertigaan, ya, luas, tapi zaman Jepang dibagi-bagi dalam Gotorigumi. Gotorigumi itu kemudian setelah merdeka disebut rukun kampung atau RK. RK itu baru ada pada zaman Jepang untuk memobilisasi rakyat menjadi peta, menjadi romusha, ya, untuk membantu kemenangan perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Jadi, maka kalau wilayahnya terlalu luas sulit. Di kota-kota ada namanya rukun kampung, di bawah rukun kampung adanya rukun tetangga. Tapi rukun kampung dan rukun tetangga ini dihapus dulu pada masa dikeluarkan Undang-Undang nomor 74, Undang-Undang nomor 24 tahun 1974 tentang pemerintahan dalam negeri, ya, sehingga jadi RW gitu ya semuanya. Nah, baru sekarang ini setelah kota juga mendapatkan dana kelurahan, kalau di desa ada dana desa, pemerintah kota itu tidak punya orang untuk melaksanakan program pembangunan dengan dana desa yang cukup besar, maka dihidupkan lagi rukun kampung, tapi bukan rukun kampung sebagai institusi administratif,
tetapi hanya untuk ngewangi Pak Lurah ngentek ke anggaran karo nggawe pertanggungjawaban. Maka tidak ada dasar hukumnya, hanya perwal saja kalau undang-undangnya enggak ada ya. Nah, maka RK sekarang ini tidak perlu orang minta sapa RK, cukup RT RW, tapi pembangunannya berdasar aspirasi kampung ya, jadi berbasis kampung ya. Nah, oleh karena itu kalau Pak Halimi tadi mengatakan Lempuyangan ini luas, ya memang Lempuyangan itu luas, apalagi pada masa HB kedua terjadi geger Spehi, Keraton Yogyakarta diserang oleh Inggris, dan sesudah hancur ya dan dirampok besar-besaran kekayaan keraton, kemudian Inggris mengangkat Pangeran Notokusumo, kakak dari Pakubuwono II ini menjadi Pangeran Mardika dengan wilayah di sini Pakualaman ditambah Karangkemuning yang kita kenal ya, kemudian sebagai daerah Adikarto yang meliputi 3 kabupaten, Kabupaten Sogan, Bendungan, dan Galur. Maka nanti pada tahun 1857 dibangun stasiun Lempuyangan oleh perusahaan kereta api swasta Belanda namanya NIS, Nederlands Indie Spoorwegen Maskapai. Kantor pusatnya di Lawang Sewu, Semarang sana. Untuk apa? Mengangkut gula dan karyawan, karena waktu itu Belanda sedang menikmati kejayaan ekonomi melalui industri gula. Maka jalur kereta api itu dari Lempuyangan ke Pleret, ke Wiji, ke Pijenan, ke Sian, semuanya daerah-daerah gula itu dulu ada rel kereta api. Dan Pakualam tanahnya di Galur sana juga didirikan pabrik. Maka tahun 1895 ada tram Pakualam, itu dari Lempuyangan sampai Kulon Progo Galur sana, itu namanya tram Pakualam ya. Tapi kemudian tahun 1905 pemerintah Belanda juga mendirikan perusahaan kereta api namanya SS, Staatspoorwegen, untuk mengangkut penumpang dan minyak dari Maos Cilacap 115 km dari Tugu sampai Maos Cilacap. Itu miliknya kereta api pemerintah. Peronnya menghadap selatan, kalau milik swasta peronnya menghadap utara. Sehingga sekarang Tugu itu peronnya ada 2, yang dulu selatan itu ke arah Maos dan selanjutnya disambung sampai Jakarta itu milik Staatspoorwegen, kereta api negara ya. Nah itu terutama untuk angkutan-angkutan gula ya. Maka Pakualam ini abdi dalamnya salah satunya, karena dari Kulon Progo itu namanya Haji Fahrudin, pengulunya Pakualaman yang tugas di Kabupaten Galur sana, orang Belan Brosot. Nah, maka ditarik ke pemerintah pusat, pemerintahan pusat Pakualaman. Maka Pak Fahrudin tinggal di Purwokinanti, putranya namanya AR Fahrudin. Itu abdi dalem Pakualaman, bukan abdi dalem Ngayogyakarta ya, gitu ya. Jadi maka Pak AR itu dulu kecilnya di Purwokinanti karena bapaknya abdi dalem Pengulon Pakualaman. Nah,
Saya kembali kepada apa cita-cita Muhammadiyah itu. Di situ ditulis cita-cita Muhammadiyah adalah menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi anggaran dasar pertama Muhammadiyah itu menyebutkan cita-cita Muhammadiyah itu menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga dulu orang masuk organisasi Muhammadiyah itu dia yakin dia akan masuk di dalam surga Jannatun Naim, karena gerakannya adalah menghidupkan sunnah, beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Soalnya dulu misalnya orang Jawa nek gawe langgar, gawe masjid, pokoknya madhep ngulon. Tidak tahu mustaqbilal kiblah. Madhep ke arah kiblat. Maka banyak sekali masjid-masjid yang dibangun sebelum pemahaman tentang kiblat itu diajarkan. Kalau menurut Pak Halimi tadi, Kiai Dahlan belajar dari Kiai Hamid, Abdul Hamid Lempuyangan. Itu putranya dulu adalah Mubalik Kondang. Ya. Siapa? Pak Jazim Hamidi, terus ada Pak Johan Hamidi, ya. Nah, itu dulu dikenal sebagai Mubalik Cabai Rawit. Wah, itu Pak, ya. Itu karena orangnya kecil ning suaranya banter itu. Ya. Siapa itu? Pak Jazim Hamidi. Itu terkenal sebagai Mubalik Cabai Rawit. Piyayine cilik ning suarane bantas. Ya. Nah, maka sekarang termasuk di sini masjidnya tetap madhep ngulon. Mulane mesti miring itu sajadai. Karena kemiringan sajadah itu mengikuti pemikiran yang benar, mustaqbilal kiblah. Ning masjide wis kadung melu waton madhep ngulon. Madhep ngulon ning durung kiblat. Nah, maka masjide rapopo madhep ngulon, ning le salat kudu madhep kiblat. Ini lebih unik lagi kalau kita ke Suriname. Di sana ada dua macam masjid, masjid kaum tua madhep ngulon, masjid kaum muda madhep ngetan. Sebabnya Amerika Selatan, Suriname menika teng Amerika Selatan niku kulon Ka'bah. Ning gandeng wong-wong Jawa sing digawa londo mriku tahun 1935 itu diawali sebetulnya lebih awal dengan koloni buka hutan di Lampung 1905 nanti. Nah, nanti diperluas sampai ke Suriname. Lah gandeng sing do mangkat niku nggih ming tenaga-tenaga tani, tenaga kasar, ora tau ngajine, ora cukup. Mula teng mriku gawe masjid, gawe langgar, paning Jawa ki langgar ya madhep ngulon, masjid ya madhep ngulon, wis gajo madhep ngulon. Nah, sing nom-nom do sinau agama, sing bener madhep kiblat, nek saka Suriname madhep ngetan. Nah, iki dadi masjidnya adep-adepan.
Kenapa upaya ittiba tadi? Karena ingin masuk surga Jannatun Naim. Maka bekerja bersungguh-sungguh, amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas. Maka waktu berembuk, lambang organisasinya apa? Maka jiwa orang Muhammadiyah yang ikhlas itu digambarkan laksana matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, makanya simbolnya matahari. Sang surya telah bersinar, syahadat warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Dulu kaum perempuan cuma di rumah, tidak punya peranan. Maka Muhammadiyah menggerakkan kaum perempuan untuk berkiprah membangun negara. Maka mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Nah itu ya. Iya betul Bu? Iya itu. Zaman saya kecil itu lengarani marsopo mencip. Nah, karena lagunya refrennya itu mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia gitu ya. Nah, di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari bekerja dan beramal bakti membangun negara. Ya, itulah Aisyah. Di saat kaum perempuan hanya di rumah, ya, maka Muhammadiyah menggerakkan kaum perempuan untuk mencapai kemajuan, karena di tanganmu tergenggam apa? Nasib bangsa, di telapak kakimu terbentang surga. Sampai perempuan-perempuan yang muda nasa'a fi ibadatillah, tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah, maka lahirlah Nasyiatul Aisyah. Nasi'ah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja di kemari. Nasi'ah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhan pun memberi. Bersatu di dalam Nasi'ah dari putri Aisyah, simbolnya padi Ini berarti dulu pernah di NA ini ya. Saya hafal karena dulu kampung Jogokarian itu kampung komunis. Setelah tahun 66 itu Langgar Kecil dipindah, mulai membangun masjid, yang ngajar ngaji NA. Jadi saya waktu kecil tuh guru-guru ngaji saya itu NA, jadi diajari maras NA. Sampai sekarang masih ingat itu ya. Saya nggak tahu NA sekarang isi do gelem mulang ngaji orang. Jadi kalau dulu di masjid-masjid itu yang terjun mengajar ngaji itu pemuda Muhammadiyah dan NA. Ya. Jadi disitulah dakwah kader Muhammadiyah, dan semuanya
warga Muhammadiyah memiliki kesadaran keikhlasan yang mendalam. Sampai-sampai Bung Karno ketika memberi gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam pidatonya Bung Karno mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu manusia sepi ing pamrih rame ing gawe, ya. Jadi sampai digambarkan profilnya Kiai Dahlan itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Tahun 1921 Muhammadiyah sudah punya banyak sekolah, sudah punya majelis pendidikan. Waktu itu ketua majelisnya Raden Joyo Sugito, ya, yang di kemudian hari mendirikan Yayasan Piri. Ya, itu dulu ketua majelis pendidikan Muhammadiyah. Waktu itu Muhammadiyah sedang menghadapi krisis karena menentang ordonansi sekolah liar. Jadi Muhammadiyah dan Taman Siswa karena mengajarkan bahasa Melayu, mengajarkan sejarah Indonesia, oleh pemerintah Hindia Belanda diancam ini nanti membahayakan penjajah Belanda, karena kesadaran kebangsaan akan tumbuh dari sekolah-sekolah Taman Siswa dan sekolah Muhammadiyah. Maka sekolah Muhammadiyah kalau masih buat program seperti itu dan Taman Siswa tidak akan disubsidi oleh pemerintah. Apa jawaban Taman Siswa Ki Hajar dan jawabannya Kiai Dahlan? Kami tidak butuh subsidi yang mengekang kami. Kami bisa hidup sendiri. Nah, ternyata juga berat. 3 bulan guru-guru Muhammadiyah belum bayaran. Kiai Dahlan datang ke koran Sinpo, koran yang diterbitkan oleh komunitas Tionghoa di Yogyakarta, pasang advertensi atau iklan, dijual arloji. Arloji itu jam tangan, itu bahasa Portugis, ya. Arloji. Kita itu banyak sekali pakai bahasa Portugis. Andong itu bahasa Portugis. Almari, arloji. Napa masih banyak yang lain, ya. Itu pengaruh Portugis, termasuk hari-hari kita itu, ya, minggu itu, ya, domingos, ya. Dari sice itu seperti ini, ya, sofa yang empuk mentul-mentul itu yang bagus, itu bahasa Belandanya dulu disebut sice. Nek saniki lengarani sofa. Tempat tidur, semua, sampai kain-kain batik baru yang halus. Nah, maka orang pada heran yang baca advertensi atau iklan tuh, Kiai Dahlan tuh mau pindah kemana kok semua barangnya dijual. Maka murid-muridnya yang juragan-juragan batik itu membeli, ada yang melelang, ya, arlojinya, ada melelang jam dindingnya, melelang lemarinya dan lain sebagainya. Kemudian bertanya, Kiai Dahlan itu mau pindah kemana kok semua dijual? Apa jawab Kiai Dahlan? Ini sudah 3 bulan guru-guru Muhammadiyah belum menerima gaji. Kontribusi anggota Muhammadiyah belum cukup
perlu 2.800 holden untuk membayar gaji guru-guru itu. Maka karena Bendahara Muhammadiyah tidak cukup punya uang kontribusi anggota, maka seluruh kekayaan saya jual demi menggaji guru-guru sekolah Muhammadiyah. Kira-kira saniki wani ngoten mboten nggih. Tapi dari situlah membuat malu para anggota Muhammadiyah, dari pengusaha-pengusaha itu, akhirnya nggak ada yang mau mengambil yang dilelang, wis dibayar ning ra dijupuk. Nanti dengan bekal 2.800 holden, sekarang Muhammadiyah itu luar biasa, universitasnya ratusan, sekolah SMA-nya ribuan, SD-nya, SMP-nya, TK Aba-nya, rumah sakitnya. Ini kalau dihitung asetnya luar biasa. Jadi kalau dalam bisnis itu 9 naga kalah sama Kiai Dahlan. Modalnya Kiai Dahlan itu hanya 2.800 holden. Sekarang ini kekayaan Muhammadiyah kalau dihitung, universitasnya, masjid-masjidnya, sekolahnya, rumah sakitnya ribuan triliun, bukan hanya ratusan triliun. Modalnya 2.800 holden, tetapi dengan penuh keikhlasan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Wataknya orang Muhammadiyah itu ikhlas, bagai sang surya menyinari dunia, hanya memberi tak harap kembali. Keikhlasan inilah yang menjadikan Muhammadiyah tumbuh dan hidup di mana-mana. Maka kalau semangat keikhlasan ini menurun, ya Muhammadiyah akan surut. Karena api yang menghidupkan Muhammadiyah adalah keikhlasan seluruh anggota. Kenapa ikhlas? Karena akan masuk surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah Rahman dan Rahim Allah. Maka mau bangun rumah sakit ya wakaf. Ada yang wakaf tanah, urunan wakaf kamar, urunan semeter, 2 meter. Ya. Syukur wakaf itu produktif menjadi usaha sebagai sumber amal kebajikan. Ini yang kami tiru di Masjid Jogokarian itu. Masjid Jogokarian tidak boleh merawat masjid, bayar listrik, kebersihan dan lain sebagainya dari infak maupun zakat, tidak boleh. Karena itu haknya anak miskin, anak yatim, orang fakir, orang yang hidupnya susah. Bukan haknya bangunan. Nabi memberi contoh, tidak ada di zaman Nabi itu orang wakaf masjid itu tidak ada. Tapi orang wakaf kebun. Ketika Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 91, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai kesempurnaan kebaktian kepada Allah sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ini yang disebut wakaf.
Maka Abu Tolhah datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, di sekitar masjidmu ini kebun kurmaku terbaik, namanya kebun Buraiha. Aku wakafkan. Ya. Maka yang semula masjidnya sangat sederhana dibangun dari mana? Dari hasil kebun kurma. Rasulullah jadi imam, ada 70 santri yang belajar di situ. Makan, pakaian, semua keperluannya dicukupi oleh masjid karena masjid punya uang dari kebun kurma. Bilal bin Rabah yang tadinya budak dimerdekakan, kemudian kerja jadi tukang angkut barang-barang di pasar, tidak lagi bekerja, jadi muadzin. Tetapi kalau masjid itu dibangun dari infak, dikelola dari infak, susah. Imamnya imam jorok, maksudnya jorok-jorokan. Soalnya tidak punya imam tetap, ora iso bayar imam. Bacaan imamnya enggak jelas karena tidak pakai seleksi. Sopo sing tua dhewe lah kono ngimami ya. Sudah sampai hampir stroke masih ngimami, mubeng wae iso mandeg tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tab yada abi lahabi wa tab, ora iso dindeke gitu. Para wali dulu juga begitu. Tidak ada wali menggerakkan wakaf masjid, tidak ada. Dan semua masjid para wali itu punya bondo masjid. Ya, Sunan Ampel itu bangun masjid di Ampel sana, masjid membangun penginapan karena Ampel itu dekat laut utara ya. Nah, nanti berkembang jadi kota Surabaya. Sampai hari ini masjid masih punya penginapan, kalau bahasa sekarang hotel-hotel. Sehingga takmirnya, imamnya, khotibnya digaji dari hasil hotel. Adipati Pandanaran II mau nyantri kepada Sunan Kalijogo, ditinggal jabatannya sebagai bupati. Masjid Kauman Semarang itu ditinggali bondo masjid sawah 30 hektar. Sampai hari ini masih. Sehingga imamnya, khotibnya, guru ngajinya semuanya hidup sejahtera dari bondo masjid. Tetapi kalau masjid kok minggu bayar listrik wis kok infak urunan, piye le arep sejahtera takmire? Karena itu tidak mengikuti sunnah. Gak bener caranya, meskipun wis kaprah gitu ya. Nah gitu ya. Abdi dalem kaji, abdi dalem ya, Suronoto semuanya punya pelungguh sawah. Nah sekarang ini makanya masjidnya sepi. Karena apa? Nek aktif ke masjid delok-delok jaluki sumbangan. Ya. Tetapi dengan wakaf produktif seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, justru masjid menjadi baitul mal, tempat menyelesaikan masalah-masalah harta masyarakat. Sing nyambut damel Kanjeng Nabi mboten gadah modal, iki yang punya modal kasihkan. Tiap hari Rasulullah naik ke menara masjid bukan untuk adzan, untuk melihat dapur-dapur pawone masyarakat. Iki esuk ora kemebul didatangi, ngopo kok ora masak, mboten gadah gandum, mboten gadah daging. Nah, Rasulullah manggil bendaharanya, namanya Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya yang dermawan.
Jadi kalau masjid mau makmur itu harus meniru Nabi juga, nek milih bendahara udu sing tukang nyatet duit keluar masuk, ning sing pinter golek duit. Itu sunahnya begitu. Siapa bendahara Nabi? Bendahara Nabi itu Abdurrahman bin Auf, bukan tukang nyatet uang keluar masuk, nek kuwi jenenge kasir. Bendahara itu saudagar yang kaya raya dan dermawan. Mula nek masjid butuh Pak bendahara niku mikir, niki sing ngaji kok karo kebut-kebut, berarti masjidnya butuh AC. Nah, bendaharane langsung sesuk blonjo. Nanti yang lain, oh niku pasang AC pinten Pak, kula tak melu urun, begitu. Ya. Nek bendahara kok ming tukang nyatet uang keluar masuk, ming bolak-balik pengumuman, kita akan segera memasang AC sekian unit, biayanya sekian, monggo Bapak Ibu mau urun berapa. Ora dadi karena salah le milih bendahara. Ya. Kami kemarin habis lebaran pasang lift 3 lantai itu 720 juta. Nah karena bendaharanya punya duit, langsung pesen pasang. 10 hari orang pada nanya, Pak itu liftnya berapa? Oh 720 juta, boleh ikut urun-urun. 10 hari 800 juta terhimpun. Nah, soalnya wis ketok wujute sih. Ning nek bendaharan men tukang nyatet wis diumumke suwe-suwe ra ketok wujute. Ora wani memulai karena duitnya rong cukup. Nah, maka nganti setahun we ming gambar tok. Ini contoh kalau tidak itibak itu. Makanya Kiai Dahlan itu memilih itibak kepada Rasulullah. Urip ki paling gampang nek niru Kanjeng Nabi, termasuk nek milih pengurus niku milih bendahara niru Kanjeng Nabi, dipilih bendahara ki sing lomo tur yo duwe gitu lho. Ning nek milih bendahara sing catetane rapi niku niru londo. Nah, ini arep melu londo melu Kanjeng Nabi ya. Jadi nek takmir kok bendarane ming rapi catetane niku melu administratur londo. Nah. Ora tertib rapopo ning turah duwite, tinimbang tertib ning duwite ra tau ana. Lah ini inti daripada gerakan Muhammadiyah itu mengajak umat Islam ini kembali mengikuti Nabi Muhammad dalam segala aspek hidupnya. Nabi Muhammad memberi contoh apa ditiru, maka termasuk Kiai Dahlan tuh niru. Ya wis, gandeng rungono sing sadar ya ibda binafsik, tak wiwiti aku dewe. Dilelang itu hartanya untuk gaji pegawai-pegawai atau guru-guru sekolah Muhammadiyah. Waktu itu baru ada standar school Suronatan, standar school Kauman, Karangkajen, Lempuyangan, ada 6 sekolah, belum banyak. Ya. 2.800 Holden itu wis tunggakane telung sasi guru durung bayaran. Mboten oleh pengurus organisasi kok disambati guru, kepala sekolah, Pak niki guru dereng bayaran, sing sabar, sing ikhlas. Itu bukan pimpinan organisasi. Nek pimpinan organisasi nek perlu didol omahe nggo bayar guru. Ini contohnya Kiai Dahlan tadi. Ya. Nek mengakon sabar ikhlas kuwi gaweane khotib, dudu gaweane pimpinan. Harus jelas fungsinya. Lan jenengan niku khotib napa ketua ranting, Pak? Nek mengkongkon sabar niku jenenge khotib. Nek ketua ranting kudu mikir piye bagaimana jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan organisasi. Semua kader Muhammadiyah itu berciri ikhlas. Pada saat Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia sejak tanggal
4 Januari 1946, karena setelah proklamasi Jakarta rakyatnya tidak sepenuhnya mendukung kemerdekaan, bahkan dalam berita-berita koran, saya masih punya clippingnya juga, etnis Tionghoa di Jakarta meminta Belanda untuk masuk lagi Jakarta agar memerintah lagi Jakarta, karena pemerintah baru yang merdeka ini dianggap tidak becus ngurus negara gitu ya. Demonstrasi besar-besaran meminta penjajah datang lagi gitu ya. Ini. Sehingga Belanda kemudian mengadakan agresi militer pertama melalui Belawan sampai Jakarta. Pemerintah kita nggak bisa bekerja dengan aman, maka tidak ada pilihan lain, ibu kota harus dipindah di daerah yang rakyatnya Republikan, rakyatnya mendukung Republik Indonesia ini. Waktu itu Perdana Menteri Ali Sastramidjoyo menghubungi Sri Susunan Pakubono XII supaya Solo mau jadi ibu kota. Sri Susunan sadar kalau ini jadi ibu kota Republik Indonesia pasti akan diserang Belanda. Beliau angkat tangan. Akhirnya yang mau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 beserta Sri Paduka Pakualam ke-8 siap menerima pindahnya ibu kota. Maka dengan kereta api tanpa lampu, sebab supaya tidak kelihatan siapa-siapa penumpangnya, supaya tidak diserang oleh Belanda, ya, menuju Yogyakarta, dan menjelang subuh Bung Karno, Bung Hatta dan para menterinya sudah turun di stasiun Tugu. Ya. Di mana presiden berkantor, maka presiden berkantor di bekas kantor dari Presiden Yogyakarta yang sekarang kita kenal Gedung Agung. Wakil presiden di mana? Wakil presiden kantornya di Puro Pakualaman. Menteri-menterinya di mana? Ada seorang pengusaha batik yang kaya raya namanya Haji Bilal. Rumah-rumahnya dipinjamkan untuk menteri-menteri itu, termasuk yang terakhir itu ya Menteri Muda Penerangan AR Baswedan dipinjami di Taman Yuwono itu ya, itu. Ya, itu dulu rumahnya Pak Haji Bilal itu banyak tinggo rumah dinas para menteri disilihke gratis. Itu hebatnya orang Jogja, siap berkorban. 3.000 pegawai pusat pindah ke Jogja, rakyat Jogja berkorban apa? Reregan Munda. Sampai pegawai-pegawai pusat itu tinggal di satu rumah di Purwokinanti itu, satu rumah untuk 20 kakak. Wah, pindahan dari Jakarta itu awal-awal Jogja Kota Republik. Maka 19 Desember 48 Belanda berpikir kalau Jogja diserang, jatuh, maka Indonesia hilang dari peta dunia. Maka 19 Desember pagi tahun 1948 Belanda melakukan agresi kedua. Itu disiapkan KST, Korps Speziale Truppen, kalau sekarang namanya Kopassus, Kopassus Baret Merahnya Belanda waktu itu di Andir, sekarang namanya Hussein Sastra Negara, ya, kemudian di Kalijati, jam 3 pagi dengan 135 pesawat menyerang Jogja itu, ada yang berangkat dari Juanda, Surabaya, Kalibandeng, Semarang, kemudian korvet Belanda sudah Lego jangkar di pantai Parangkusumo, meriamnya tembakannya sampai ke Gedung Agung. Ya. Jogja diserang dari segala arah. Jam 6.05 menit pagi, targetnya Jogja diduduki. Jam 3 pagi, Mayor Jenderal Simon Spoor melepas pasukan pertama dengan kode
Durstut Nar Jogja. Nah, maka orang tua dulu ngarani zaman Dursetut. Nah, itu adalah perintah Durstut Nar Jogja sampai ketemu di Jogja. Bung Karno, Bung Hatta ditangkap. Tapi sebelum ditangkap, Pak Dirman sebagai Panglima Besar 3 minggu nggak bisa bangkit dari tempat tidur karena operasi, separuh paru-parunya diambil karena TBC-nya kronis. Tiba-tiba beliau bangkit dari tempat tidurnya menghadap Bung Karno. Kita diserang, saya serahkan kepemimpinan TNI kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi. Bung Karno menolak. Dimas, tempatku bukan di tempatmu, tempatmu bukan di tempatku. Aku ini orang politik. Kalau tentara Belanda melihat aku, paling aku ditangkap, diinternir, dibuang atau dipenjara. Tapi Dimas ini adalah pemimpin pasukan. Kalau Belanda melihat Dimas, pasti ditembak mati. Maka menyingkirlah. Jangan lakukan perlawanan linier. Tentara kita sangat lemah. Belanda menurunkan tentara terbaiknya. Apalagi Panglima sedang sakit. Pak Dirman marah, digebrak mejanya. Tidak. Sudirman boleh sakit, Panglima tidak pernah sakit. Ya. Sudirman boleh sakit, Panglima tidak pernah sakit. Saya akan jadikan Yogyakarta sebagai kuburan massal tentara Belanda. Akan saya lakukan perlawanan terus menerus sampai mereka angkat kaki atau kami mati. Maka Pak Dirman membuat strategi perang gerilya. Sudah bernafas saja susah, masih mimpin pasukan. Sampai di Kretek, di kelurahan waktu itu, kelurahan Kretek tapi di Parangtritis itu disediakan makan oleh rakyat di situ. Pak Dirman nggak kerso makan, kecuali semua rakyatnya sudah jelas makan. Pak Dirman instruksikan kepada tentaranya, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Sakniki wonten mboten ngoten nggih. Karena Sudirman itu kader Muhammadiyah, dia lulusan sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara, jadi lahir di Karanglewas, Purbalingga, sekolah di Banjarnegara, sekolah guru agama Muhammadiyah, dan aktif di kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah. Telah lulus menjadi guru agama di Kroya. Waktu Jepang datang, Pak Dirman itu karena sudah aktif di HW, menghimpun teman-temannya dalam peta, maka dia langsung jadi komandan. Ketika diadakan pembentukan Badan Keamanan Rakyat, Pak Dirman dikasih pangkat kolonel. Ya. Kemudian tanggal 24 Desember 45 Pak Dirman mengawal pembebasan interniran Belanda dari Jepang, dari Magelang dibawa ke Semarang. Ternyata sekutu jahat mempersenjatai tawanan perang Belanda itu dan menembaki rakyat sepanjang jalan. Maka pasukan sekutu ini digempur habis oleh Pak Dirman, dijebak di daerah Jambu ya, terkenal dengan perang Palagan Ambarawa itu. Karena prestasinya yang gemilang itu, kemudian ada pemilihan Panglima Besar, seniornya ada Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Gatot Subroto, kalah. Pak Dirman yang kolonel terpilih jadi Panglima Besar. Dalam umur 28 tahun, karena dia Panglima Besar, mau tidak mau pangkatnya harus Jenderal Bintang 4. Jadi Pak Dirman itu 28 tahun, dari kolonel langsung Jenderal Bintang 4.
dikepung Belanda berkali-kali selalu lolos. Satu saat 3 hari 3 malam dikepung, pasukannya tidak punya makan, sampai di hutan di Gunung Kidul itu cari makanan, ada sebuah nangka yang masak dikupas supaya Panglima ini makan. Pak Dirman tidak mau. Aku ini pemimpinmu, kalian makan dulu. Pemimpin itu makan yang paling akhir setelah semua anak buahnya kenyang. Saat ini kita sianten mboten nggih. Itulah jiwa keikhlasan pemimpin yang ditempa di Muhammadiyah itu. Cirinya ikhlas. Maka TNI yang masih baru lahir 3 tahun menghadapi Belanda yang pasukannya sudah ratusan tahun dengan strategi yang hebat, ya, terutama nanti bersama Sri Sultan dan Pak Harto mengadakan serangan umum. Akhirnya mau tidak mau seluruh dunia mengakui keberadaan TNI dan memaksa Belanda menyerahkan kedaulatan. Maka tanggal 29 Juni 49 Jogja sudah kembali ke tangan kita lagi. Walaupun Jogja kembali ke tangan kita lagi, tetapi bukan berarti untuk bersenang hati. Musuh mengintai selalu, mencari saat yang jitu, kembali untuk menyerbu masuk ibu kotamu. Masih ada yang ingat kan? Oh, berarti orang ngalami zaman perang ya. Jogja ini bisa menjadi pusat pengembalian kedaulatan, maka 1 Maret itu ditetapkan sebagai Hari Kedaulatan Negara. Itu atas jasa Sudirman, seorang kader Muhammadiyah. Saya tahun 2017 diundang oleh Kementerian Pertahanan Jepang. Itu di kantornya itu juga kantor Tentara Bela Diri Jepang. Saya nangis di depan pintu gerbangnya karena apa? Tidak ada patung samurai, tidak ada patung-patung pahlawan Jepang. Yang ada di situ patungnya Pak Dirman dengan pakaian seorang anggota PETA. Dan siap tentara masuk hormat kepada patung Pak Dirman itu sebagai seniornya di PETA. Orang Jepang bangga, ini didikan Jepang yang bisa mengalahkan sekutu, sementara sekutu kalah dengan Jepang kalah dengan sekutu. Coba kenapa hebat? Karena ikhlas, dikepung selalu lolos. Maka pengawalnya namanya Suparjo Rustam, pernah jadi gubernur Jawa Tengah, Cokro Pranolo pernah jadi gubernur DKI, ya, itu dulu pengawalnya Pak Dirman. Waktu tanggal 29 Januari 50, Pak Dirman sakit keras, mengumpulkan keluarga dan anak buahnya. Pengawalnya ini matur, Bapak ini selalu bisa lolos bersama kami dari kepungan Belanda. Bapak pasti punya jimat. Maka kalau berkenan, berikan jimat itu kepada kami. Pak Dirman mengatakan, bener aku duwe jimat, ono telu. Apa Pak? 1, aku selalu sholat di awal waktu. Karena tidak mungkin seorang prajurit akan disiplin kepada kesatuan dan pimpinannya kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja dia tidak bisa disiplin. Maka begitu masuk waktu sholat, sekalipun pecah perang, aku tegakkan sholat di awal waktu. Ya.
Maka ketika dikepung ketat itu, semuanya putus asa. Di atas rumah tempat tinggal Pak Dirman itu pesawat coreng sudah melakukan kanonase. Nah, kanonase itu dulu meriam kanon itu ditembakkan mengikuti petunjuk pesawat tadi. Iki lho musuh-musuh sing tok tembak ning ngisor kuwi itu ya. Maka disebut kanonase fungsi pesawat waktu itu. Pak Dirman sholat hajat minta pertolongan Allah. Tidak musim hujan, tiba-tiba angin keras, hujan sangat deras, pas pesawat ini tidak berani lagi terbang kembali ke pangkalan, pasukannya mencari selamat, Pak Dirman bisa lolos. Karena apa? Kata Pak Dirman, fadhkuruni adhkurukum waskuru li wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan mengingatmu. Jadi ketika kita dipanggil Allah segera datang, ketika kita mengundang Allah minta pertolongan, Allah segera datang. Kalau kita sudah hayalah sholah masih santai-santai, ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah ya santai-santai. Emang gue pikirin, kowe diundang beler, ya hayalah sholah, masih santai aja. Maka ketika ya Allah tolonglah ya Allah, mengkose gitu ya. Tapi fadhkuruni azkurukum. Ya kalau kamu ingat kepadaku Allah, aku akan mengingatmu. Maka Pak Dirman itu kalau sudah waktunya sholat, ketika minta tolong Allah, Allah langsung memberikan pertolongan. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, selalu menjaga wudhu. Iki perang suci, ini perang suci. Kita harus selalu dalam keadaan suci. Jadi Pak Dirman itu kalau batal wudhu. Maka kalau kita mengikuti rute gerilya Jenderal Sudirman, pasti di tempat pemberhentian itu ada padasan untuk mengingatkan para kader prajurit itu supaya menjaga kesucian dengan selalu berwudhu. Jimat yang ketiga, ini perang sabil. Maka amalan yang paling dicintai Allah adalah jihad fi sabilillah, hanya karena Allah. Ikhlas, itu jihad yang ketiga. Saya mendengar cerita ini langsung dari Bu Dirman dan Pak Teguh Sudirman, putra wakil Pak Dirman. Tanggal 29 Januari tahun 50 itu beliau wafat. Beliau lahirnya tanggal 24 Januari 1916, wafatnya 29 Januari 1950. Pak Dirman wafat sebagai Panglima Besar, Jenderal Besar, umur 34 tahun. Ya, masih sangat muda. Maka sering saya marah itu kalau ada karnaval Agustusan kok yang peran jadi Pak Dirman wis sepuh, orang ngerti sejarah ini. Pak Dirman itu wafat aja masih sangat muda, umur 34 tahun. Sudah bintang 4, Jenderal Panglima Besar, umur 28 tahun. Itu kader Muhammadiyah. Unggul karena keikhlasannya, semboyannya yang membuat rakyat mencintai TNI. Apa? Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Sekarang masih banyak pemimpin pesta nari, ojo dibanding-banding ke rakyat tuku pertalit terus beras larang, ditinggal joget karo Farel. Tidak mencerminkan pemimpin yang baik, tidak memberi contoh di saat rakyat prihatin malah begicikan di hari kemerdekaan lagi. Nggih mboten, Bu? Berani enggak seperti Sudirman? Cukuplah kita para pemimpin yang menderita.
rakyat tidak boleh menderita. Kader-kader Muhammadiyah seperti itu, Jenderal Sarbini, ya, kalau disebutkan nanti banyak. Maka dalam situasi seperti sekarang ini, jiwa Muhammadiyah harus dibangkitkan untuk memperbaiki negara. Tanpa moral pemimpin yang ikhlas, sepi ing pamrih rame ing gawe, negara ini tidak akan menjadi baik. Pemimpinnya jil-jilan, rakyatnya susah. Kurang ajar pemimpin ini saiki. Harus diluruskan dengan jiwa keikhlasan. Inilah api dan cahaya Muhammadiyah menyinari hati para pemimpin. Dan sadaro, rakyat membutuhkan pengorbananmu. Ojo mingkem linti ning dindi, ora ngerampungke ora iso merantasi. Maka Muktamar ke-48 ini mudah-mudahan menyadarkan kembali seluruh umat Islam untuk bisa menangkap sinar Muhammadiyah bagai sang surya menyinari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.